Saudaraku, tidak terasa kita sudah pertengahan bulan di tahun baru ini 2021. Memang kondisi di tahun ini hampir mirip dengan kondisi tahun kemarin. Tetapi kita sudah mulai punya titik terang, punya pengharapan yang lebih terkait dengan program pemerintah, yaitu vaksin corona yang sudah dimulai. Kita berharap terjadi pemulihan yang indah di negara kita dan juga di negara lain. Baiklah, pada saat yang indah ini kita kembali memulai PA kita. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada saat ini telah boleh memasuki tahun baru. Dan pada saat ini kami akan memulai kembali PA kami secara online. Berkati kami semua Tuhan, agar lewat PA ini kerinduan tatap muka akan segera terjadi dalam kehidupan kami. Kami serahkan PA kami pada saat ini. Tuhan sertai, Tuhan berkati, agar kami semua dipahamkan tentang baptisan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Raja Gereja, Raja kehidupan, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, pada saat ini sesuai dengan tema, yaitu baptisan. Kita akan membahas makna baptisan terkait dengan Injil Markus 2 ayat 4 sampai 11, yaitu Yohanes Pembaptis membaptis Tuhan Yesus. Saudara, apa makna baptisan? Tentu jawabannya beragam. Ada yang mengatakan baptisan adalah meterai, perjanjian, atau sakramen, sesuatu yang dikuduskan. Jika ditanya tentang cara baptisan, banyak sekali jawaban. Ada yang percik, ada yang diselulupkan, ada yang baptisan roh, ada kemeteraian suci, ada juga orang dibaptis dengan cara diklebeti gendero. Ada juga orang yang dibaptis dengan nama baptis, ada juga gereja yang tidak memberi nama baptis. Pokoknya, satu kata baptis bermakna beragam, tergantung kacamata mana yang kita pakai.
Saudaraku, baptisan dalam perjanjian lama terkait erat dengan sunat. Ingat, ketika Tuhan memberikan perintah kepada Abraham agar sunat bermakna orang yang najis dikuduskan, kemudian darah yang tercurah simbol dari pengakuan dosa, dan orang yang disunat hidup baru. Maka sunat di dalam perjanjian lama terkait erat dengan baptis dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian baru, baptis menggunakan istilah baptiso, yang artinya saya mandi, saya masuk ke dalam air. Artinya pada saat itu orang mandi dengan cara merendamkan diri atau memasukkan diri atau seluruh ke dalam sungai. Dan air adalah simbol pembersihan diri. Maka ketika orang itu dibaptis, dia dibersihkan dari dosa, dan air adalah simbol darah Yesus. Bagi Rasul Paulus, baptisan Yohanes belum sempurna. Karena ketika Yohanes itu membaptis, baptisan Yohanes diakui oleh Yohanes sebagai baptisan pertobatan. Maka bagi Rasul Paulus, baptisan Yohanes belum sempurna karena hanya berhenti pada tobat. Itulah sebabnya di dalam Kisah Rasul 19 ayat yang kelima, di sana Rasul Paulus mengatakan baptisan harus ke dalam nama Tuhan Yesus. Ingat, frasa ke dalam nama mengandung makna interiosasi. Artinya, ketika seseorang masuk ke dalamnya, maka ia terlibat penuh di dalam komunitas tersebut. Ia menjadi bagian yang melekat, terhisap dalam seluruh kebijakan komunitas. Seluruh tindakannya dijiwai oleh apa yang dimasukinya. Baptisan Kristen bukan sekedar status atau identitas, tetapi terkait dengan tanggung jawab selaku keluarga Allah. Dengan dibaptis ke dalam nama Tuhan Yesus, seseorang menyadari bahwa ia memasuki hakikat seperti yang dijalani oleh Tuhan Yesus. Dalam Injil Markus, peran Yohanes hanya menyiapkan jalan bagi Yesus. Ia membaptis orang yang ingin bertobat dari hidup lama ke hidup baru. Bagi yang dibaptis, ia akan menjadi bagian dari komunitas Yahudi. Akibatnya, mereka memiliki status baru, yaitu keluarga Yahudi. Bagi mereka, baptisan ini sudah cukup. Tetapi Yohanes Pembaptis mengatakan, meluruskan salah kaprah ini. Menurut Yohanes, baptisannya belum cukup. Sebab yang terpenting bagi Yohanes adalah dia hanya sekedar menyiapkan jalan, maka dia ingin mengajak mereka yang telah menerima pertobatan lewat baptisannya. Mereka harus menerima Yesus. Saudara, baptisan bukan sekedar simbol, tetapi identitas yang memperlihatkan bahwa yang dibaptis menerima Yesus secara utuh. Dalam karanya, Yohanes menyadari ia pembuka jalan, yang lebih utama adalah Yesus. Begitu Yohanes membaptis Yesus, terjadilah proklamasi. Inilah orang yang harus kamu ikuti. Sebab Yesus adalah anak Allah
yang mana ketika Yesus telah dibaptis, ada suara dari langit, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Saudara, bagi kita, baptis adalah sarana pernyataan dan pemeliharaan iman. Sebab baptis adalah alat pelayanan dengan air sebagai unsur dasarnya. Ketika kita ini dibaptis, berarti dosa kita dibasuh oleh Yesus. Kita diampuni dosa. Kita dibenarkan oleh Tuhan dan kelahiran baru. Ketika kita ini dibaptis dalam nama Anak, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh, artinya baptis terjadi dalam pekerjaan penyelamatan Allah. Juga bermakna kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Dengan baptis menjadi bagian yang terpenting dengan hidup kita. Sebab dengan dibaptis kita mengakui Yesuslah juru selamat kita. Baptisan juga bermakna kita hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Demikian Bapak dan Ibu pengantar singkat kami. Silakan dibaca dalam teks yang sudah kami kirimkan, dan mari kita memasuki diskusi sekitar makna dan apa itu baptisan. Saya tunggu.